Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di presentasi saya di YouTube ini. Um, um, Perkenalkan, saya Kurnia Irawan Harahap. Saya akan mempresentasikan buku saya yang berjudul Hanya Islam Sebuah Filosofi Hidup. Hanya Islam Sebuah Filosofi Hidup. Saya akan mempresentasikan buku saya ini di YouTube setiap harinya. Tentu saja tidak satu buku penuh di setiap presentasi, ataupun tidak satu bab penuh per bab, tidak. Namun di setiap harinya saya akan mempresentasikan satu paragraf sehari, dan di hari berikutnya satu paragraf. Dan saya hanya akan mempresentasikan paragraf-paragraf yang saya anggap penting untuk dikaji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan buku saya pada halaman 98 sampai 99. Pada halaman 98 terdapat pada paragraf 2. Dan di halaman 99 terdapat di paragraf 1. Saya akan membacakan terlebih dahulu paragraf tersebut. Lalu saya akan mencoba mengkajinya satu paragraf dengan bahasa yang lebih umum, dan saya akan berupaya agar semua orang dapat mengerti dengan mudah. Baik, saya akan membacanya. Halaman 98. Pada saat ini yang terjadi adalah seleksi terhadap semua orang yang dapat dianggap pantas untuk hidup sejahtera. Padahal apa yang perusahaan-perusahaan pertambangan itu kelola adalah kekayaan alam negara, yang berarti milik seluruh rakyat negara tersebut. Mari kita ambil contoh, misalnya Pertamina. Apa yang dikelola oleh Pertamina adalah kekayaan alam milik negara. Tetapi apakah seluruh pendapatan bersih perusahaan tersebut akan diberikan kepada seluruh rakyat? Tidak. Yang akan kembali adalah pajak terhadap penghasilan perusahaan tersebut, di mana pajak itu akan digunakan untuk memberikan gaji kepada PNS-PNS dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Yang mendapatkan keuntungan siapa? Ya, tentu saja PNS-PNS dan perusahaan-perusahaan infrastruktur. Lalu apa yang didapatkan seluruh rakyat? Tentu saja tidak seluruhnya, tetapi dialokasikan kepada rakyat miskin saja berupa subsidi. Siapa yang menikmati uang yang merupakan hasil dari produksi kekayaan alam negara? Tentu saja, 1. Pegawai-pegawai Pertamina, 2. PNS-PNS, 3. Pegawai-pegawai perusahaan infrastruktur. Dan kalau kamu bukan termasuk orang-orang di atas, berarti kamu tidak lulus seleksi, yaitu seleksi untuk mendapatkan kesejahteraan atas kekayaan alam yang kamu miliki sendiri. Apa gunanya konstitusi mengatakan bahwa kekayaan alam dikelola oleh negara, tetapi uang hasil produksinya tidak diberikan seluruhnya kepada seluruh rakyat? Tidak ada gunanya. Akan lebih berguna dan lebih fair jika seluruh saham Pertamina dibagikan atas setiap nama warga negara Indonesia, walaupun sedikit, dan pasti memang sedikit, tapi paling tidak
itu lebih fair. Paragraf ini selesai sampai kalimat tersebut. Baik, saya akan coba mengkajinya. Pada kalimat pertama pada paragraf ini saya mengatakan, pada saat ini yang terjadi adalah seleksi terhadap semua orang yang dapat dianggap pantas untuk hidup sejahtera. Dan ini memang kenyataan yang saya katakan. 1. Pegawai-pegawai Pertamina. Semua sarjana, baik itu yang berpengalaman maupun yang fresh graduate, menjalani seleksi untuk bekerja di Pertamina. Kedua, PNS-PNS. Maksud saya ini di buku saya, sebenarnya maksud saya adalah baik itu dia bekerja sebagai eksekutif di bidang di jabatan eksekutif, baik itu di jabatan legislatif, baik itu di jabatan yudikatif, bahkan mencapai pada kejaksaan, kepolisian, dan tentara dan TNI. Jadi lingkupnya luas sekali. Pertama, maksud saya adalah semua orang yang bekerja di jabatan-jabatan eksekutif, jabatan-jabatan legislatif, jabatan-jabatan yudikatif, kejaksaan, kepolisian, dan TNI. Ketiga, pegawai-pegawai perusahaan infrastruktur. Pegawai-pegawai perusahaan infrastruktur. Ini juga seharusnya ada seleksi. Namun, setahu saya di Job Street hampir tidak ada, saya katakan sekali lagi hampir tidak ada lowongan kerja di perusahaan-perusahaan yang khusus bergerak di bidang infrastruktur. Hampir tidak ada. Kalau yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu di jabatan-jabatan di bidang negara, ya abdi negara sebenarnya. Abdi negara, seleksinya jelas. Itu orang sangat banyak sekali. Bahkan dari luar Pulau Jawa rela memesan tiket pesawat untuk mengikuti tes CPNS di Jakarta. Jadi memang terjadi seleksi di sini. Seperti yang saya katakan, seleksi terhadap semua orang yang dapat dianggap pantas untuk hidup sejahtera. Karena ya kalau tidak bekerja di perusahaan-perusahaan yang mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan dari pajak dari perusahaan Pertamina misalnya, itu ya tiga itu, belum tambang batu bara, belum tambang nikel, belum tambang emas, belum lagi yang lain, tembaga, biji besi, baja, pasir. Itu perputarannya ya akan berkaitan di situ, akan berkaitan di tiga itu. Kalau kita tidak termasuk, misalnya teman-teman mungkin ada yang bekerja di tiga itu gitu, dan itu hebat. Anda bisa memenangkan pertarungan selection yang benar-benar ketat. Anda pintar, tangguh. Tetapi yang tidak
lulus di 3 area tersebut, ya pekerjaan saat ini ya bisa dikatakan tidak berkualitas. Karena yang marak itu ya bunga garis miring riba, iya, perusahaan finance, ada yang menyebut leasing, ada yang pinjaman online, semua ada yang jadi debt collector. Ya intinya rentenir sebenarnya. Tapi mereka tidak mau dikatakan rentenir kan, bankir gitu katanya. Bekerja di perusahaan finance katanya. Perusahaan finance, tapi intinya ya meminjamkan uang kepada orang, kalau orang itu tidak sanggup ya sita, ya kan? Agak kejam juga memang, tapi ya menurut saya itu tidak berkualitas lah pekerjaan seperti itu. Tidak berkualitas. Jadi ya saya ingin menyatakan bahwa konstitusi menyatakan bahwa kekayaan alam dikelola oleh negara. Dan di sini saya katakan, tetapi uang hasil produksinya tidak diberikan seluruhnya kepada seluruh rakyat. Dan memang tidak. Memang tidak. Berapa banyak di pelosok-pelosok, jangankan Sumatera, jangankan Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, Papua, di Pulau Jawa saja, pelosok saja, yang kemiskinannya parah masih banyak, dan mereka memang tidak mendapatkan uang hasil produksi dari perusahaan yang mengelola kekayaan alam, yang mendapatkan untung, yang melakukan bisnis. Padahal di dalam konstitusi bahwa kekayaan alam dikelola oleh negara. Namun kalau saya katakan seperti ini, isunya, oh itu paham komunis gitu. Paham komunis gitu. Dan terus gimana kita, apa? Maksudnya kita harus jadi apa? Kapitalis gitu. Maksudnya dibiarin di pelosok gitu. Miskin parah, makanannya susah. Silakan cek sendiri. Bahkan ada anak yatim dagang kue di parkiran minimarket, nggak laku. Jadi mungutin botol air mineral, pemulung, masih kecil-kecil yang harusnya mereka bersenang-senang sekolah. Dan memang mereka tidak mendapatkan uang hasil produksi dari kekayaan alam yang katanya dikelola oleh negara, dan mereka memang tidak mendapatkan. Yang paling didapatkan adalah subsidi. Sekali lagi saya katakan, yang paling akan didapatkan rakyat miskin, sekali lagi rakyat miskin adalah subsidi. Dia alokasikan kepada rakyat miskin berupa subsidi. Oke, yang lain banyak, misalnya harga bahan bakar minyak disubsidi, iya, itu memang ada tujuannya, memang ada tujuan ekonominya. Ekonom lebih paham lah kenapa disubsidi bahan bakar minyak. Iya. Tapi ya akan lebih fair menurut saya, coba kita berpikir progresif gitu. Sekarang zaman sudah 4G, bahkan banyak gadget sudah 5G. Sebentar lagi akan 5G. Itu canggih sekali. Dari jauh kita bisa kendalikan benda, teknologi. Kenapa masih berpikir HP Nokia 3310 gitu, 3210 apa 3310 gitu. Sementara teknologi sudah 5G gitu. Jadi hukum pun seperti itu. Hukum itu harus progresif. Jangan hukum itu masih
berlogika yang sudah lama sekali logika seperti itu gitu. Jadi, tapi bagaimana mungkin hukum bisa progresif kalau rakyat tidak berpikir progresif, secara progresif gitu. Ini yang saya coba sampaikan. Mungkin sudah saatnya jika seorang anak itu lahir, seorang anak bayi lahir di Indonesia, jangan dia mendapatkan utang dari negara ini, di mana utangnya itu pun dia tidak nikmati, tapi dia berutang gitu. Nggak masuk akal, nggak masuk. Coba berpikir garis miring berakal yang waras gitu. Nggak masuk akal gitu. Berutang, dia tidak nikmati. Dia tidak nikmati, tapi dia berutang. Kenapa tidak seorang anak itu, bayi lahir, jika didaftarkan di kelurahan, dia akan mendapatkan kartu nomor identitas anak. Kalau sudah dewasa, dia nomor induk kependudukannya, nomor KTP itu ya. Tapi kalau masih baru lahir, dia akan mendapatkan kartu namanya nomor identitas anak. Nomor identitas anak. Coba progresif deh. Coba progresif. Maksud saya begini. Kenapa tidak semua saham-saham perusahaan yang mengelola kekayaan alam negara, minyak, batu bara, nikel, tembaga, biji besi, baja, pasir, emas, itu kan ada saham. Setiap anak bayi yang baru lahir di Indonesia bisa mendapatkan saham itu, walaupun tidak berapa banyak jumlah sahamnya per lembar, walaupun sedikit, dan pasti memang sedikit, tapi paling tidak itu lebih fair. Anggaplah satu halaman saja, satu lembar saja saham, itu lebih fair. Paling nggak dia dapat gitu loh. Sedikit iya. Ketika anak itu tumbuh sekolah, misalnya SMA, SMK, menempuh sarjana, S1, dia tetap seleksi untuk bekerja di situ gitu. Untuk mendapatkan kesejahteraan. Apakah dia qualified apa tidak dengan capability dia. Tetap seleksi. Tapi paling tidak hak dia di negara ini sesuai konstitusi, dia harus mendapatkan hak yang jelas gitu. Coba progresif gitu. Enggak. Coba berpikir garis miring berakal yang waras, teman-teman. Yang waras, coba berpikir garis miring berakal yang waras. Setiap orang di negara ini, sekalipun dia baru lahir, dia berhak mendapatkan kekayaan alam itu. Ya paling tidak dengan saham itu, walaupun cuma selembar. Enggak apa, tapi ada jelas hak dia di situ. Jangan cuma ditulis doang di konstitusi yang tipis itu. Tapi prakteknya nggak ada. Ada subsidi, tapi ya nggak ada kesejahteraan seperti itu. Gitu. Coba progresif, maju, berpikir maju gitu. Tapi hukum yang progresif tidak akan mungkin terwujud kalau rakyat tidak berpikir secara progresif. Begitu presentasi saya, teman-teman, untuk paragraf ini.
Mungkin cuman itu saja hari ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.